Tampilkan bagaimana silang sengkarut pencantolan nasab klan Ba'alwi ini sebelum ke Ba'alwi yang sekarang itu dicantolkan ke marga Al-Ahdal, keluarga Al-Alwi, dan ditukar perannya menjadi guru faqih muqaddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana umum kita ketahui bahwa untuk menentukan keberadaan seseorang di masa lampau tentu diperlukan bukti-bukti yang semasa, bukti-bukti sesaman atau sumber semasa, baik itu artefak, manuskrip, dan berbagai hal lainnya. Tidak hanya untuk menguatkan, tidak hanya dari internal, tapi juga dari eksternal. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh masa lampau Bani Alwi atau Ba'alwi tersebut? Inilah yang akan menjadi ulasan kami pada saat ini dengan merujuk kepada tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sudah sangat lama saya tidak membaca tulisan Kiai Imad ya, walaupun saya membaca tapi tidak menayangkannya. Untuk edisi kali ini saya tertarik karena judulnya juga sangat menarik. Sejarawan Yaman Al-Barihi di abad 9 Hijriah tidak menyebut Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari sini bagi Anda yang sudah terbiasa mengikuti kajian Kiai Imad dan yang lainnya sudah bisa menebak bagaimana mungkin tidak disebut sebagai turunan Nabi di abad 9. Wong, kitab mereka aja dibangun atau dibuat di abad 9 itu yang umum kita kenal dengan nama Al-Burqatul Musyiqah, tulisan Habib Ali Sakron, dan kitab-kitab serupa yang lainnya. Nah, di sisi ini Kiai Imad juga menampilkan bagaimana silang sengkarut pencantolan nasab Ba'alwi ini sebelum ke Ba'alwi yang sekarang itu dicantolkan ke marga Al-Ahdal. Disinilah salah satu silang sengkarut yang dipotret oleh Kiai Imad. Namun saya garis bawahi, di dalam hal ini saya hanya membacakan, silahkan Anda mengkritisi jikalau memang punya rujukan. Langsung saya akan bacakan artikel beliau yang dimuat di situs nahdlatululum.com. Salah seorang sejarawan Yaman yang mereportase para cendekiawan dan ulama Yaman adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Barihi. Ia menulis sebuah kitab Tabaqat dalam kurung kumpulan garis miring tingkatan para cendekiawan dan ulama Yaman dengan judul Tabaqatus Sulaha Al-Yaman. Tingkatan atau kumpulan orang-orang soleh di Yaman, mungkin semacam ensiklopedi kalau di hari ini ya. Ia menyelesaikan kitab tersebut tahun 867 Hijriah. Lihat Hidayatul Arifin juz 1 halaman 639. Al-Barihi tinggal di Zabid, tidak jauh dari Janat, kota tempat tinggal Bahauddin Al-Janadi, wafat 732 Hijriah, penulis kitab Al-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Kitab ini bisa kita jadikan sebagai neraca apakah Ba'alwi sudah dikenal oleh sejarawan Yaman pada masa itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW atau belum. Sebagaimana kita tahu, di sekitar tahun ditulisnya kitab itu 867 Hijriah, antara mundur 50 tahun dan maju di angka yang sama adalah masa-masa di mana nasab Ba'alwi sedang dikonstruksi. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Material-material bangunannya baru dibelanjakan dan dikumpulkan dari Al-Suluk. Tuhfatus Zaman 855 Hijriah masih menyebut Ba'alwi sebagai sepupu keluarga Al-Akhdal. Dari sana nasab Ba'alwi masih sebagai Ubaid bin Isa bin Alwi, belum menjadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Abu Marwan yang disebut Al-Suluk sebagai sebagian keluarga Abu Alwi dioperasi amputasi oleh Tuhfatus Zaman agar tidak menjadi bagian keluarga Abu Alwi dan ditukar perannya menjadi guru faqih muqaddam. Ketika itu pula Ali As-Sakran telah menyuguh
Kaso Ali bin Ba'alwi yang ditulis As-Suluk sebagai ulama yang selalu mengulangi salam kepada Nabi dalam sholatnya agar muat dimasukkan ke dalam lubang sejarah Ali Kholi Qasam. Keberhasilan Ali As-Sakran yang begitu presisi menyugu dan memasukkan Ali bin Ba'alwi ke dalam lubang sejarah Ali Kholi Qasam kemudian dibredel tanpa perasaan oleh buku Keabsahan Nasab Ba'alwi di tahun 2024 ini yang diterbitkan Rabithah Alawiyah. Dalam buku tersebut disebut bahwa Ali bin Ba'alwi itu bukanlah Ali Kholi Qasam sebagaimana hipotesa Ali Sakran, tetapi ia adalah Ali bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Lihat buku Keabsahan Nasab Ba'alwi halaman 38 hingga 37. Ancor pesenatulor. Pemberedelan itu dilakukan terkait analisa penulis bahwa jika Ali bin Ba'alwi itu adalah Ali Kholi Qasam, maka sesuai dengan yang disebut As-Suluk, ia harus mempunyai anak paman atau sepupu bernama Ali juga. Sedangkan Ali Kholi Qasam tidak mempunyai paman sesuai yang disebut kitab nasab milik internal Ba'alwi sendiri. Kakek dari Ali Kholi Qasam yaitu Muhammad hanya mempunyai satu anak yaitu Alwi, ayah dari Ali Kholi Qasam. Lihat Al-Burqah halaman 70. Bagaimana orang yang tidak mempunyai paman bisa mempunyai sepupu dalam kurung anak paman? Dari situ sangat jelas bahwa Ali bin Alwi yang terdapat di As-Suluk itu bukanlah Ali Kholi Qasam. Ada yang menyebut Ali Kholi Qisam ya. Keberuntungan masih berpihak pada Ali As-Sakran sehingga ia tidak bertubi-tubi dibredel keturunannya sendiri. Hal demikian karena akibat suatu hal yang entah apa itu, nama lain yang terdapat dalam As-Suluk tidak ia sugu sebagaimana Ali bin Ba'alwi. Jika ia coba juga menyugu nama lainnya, maka akan dibredel kembali di tahun 2024 ini oleh tim Rabithah Alawiyah. Di tahun-tahun itu juga, kitab Tabaqatul Khas 893 Hijriah menyebut keluarga Al-Akhdal dan Ba'alwi disebut keturunan Sayyidina Husain. Rupanya tulisan Tabaqatul Khas itu membuka celah bahwa keduanya adalah sama-sama keturunan Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham seperti dalam Tuhfatuz Zaman. Akhirnya kitab Tabaqatul Khas versi cetak dipolesi aksesoris bahwa antara Ba'alwi dan Al-Akhdal bertemu di satu kakek bernama Ja'far Shadiq. Dari perbedaan versi cetak dan versi manuskrip itu kita bisa jelaskan bahwa dalam versi manuskrip antara Ba'alwi dan Al-Akhdal hanya disebutkan sama-sama keturunan Husain. Sedangkan dalam versi cetak yang diterbitkan oleh Ad-Darul Yamaniyah tahun 1986 Masehi ditambahi keterangan bahwa keduanya bertemu di kakek bersama yaitu Ja'far Shadiq. Penambahan atau interpolasi bahwa keduanya bertemu di kakek bersama Ja'far ini adalah upaya mensinkronkan jalur silsilah Ba'alwi yang berubah dari Musa Al-Kadzim bin Ja'far As-Shadiq kepada Ali Al-Muraidi bin Ja'far Shadiq. Karena jika tidak ada penambahan itu, maka perubahan jalur silsilah itu terlihat lucu, di mana dua saudara sepupu dalam kurung satu kakek kemudian silsilahnya berbeda. Dengan penambahan itu, maka dikesankan bahwa kalimat Ibnu Al-Am, sepupu itu maksudnya bukan sepupu dekat satu kakek, tetapi sepupu jauh. Lalu siapa yang menambahi manuskrip itu? Silahkan tanya kepada celengan. Di tengah-tengah masifnya usaha konstruksi nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu, seorang sejarawan Yaman Al-Barihi 897 Hijriah dapat menggambarkan kepada kita bagaimana keluarga Ba'alwi Abdurrahman As-Segaf dikenal di abad ke-9 di tengah-tengah masyarakat Yaman. Dalam kitabnya Tabaqatus Sholaha Al-Yaman, ia mereportase dua tokoh Ba'alwi yaitu Ali bin Alwi dan Umar bin Abdurrahman. Bagaimana Al-Barihi memperkenalkan kepada kita tentang kedua tokoh dari keluarga Ba'alwi tersebut? Apakah ia menyebutnya sebagai keturunan Nabi atau tidak? Mari kita tengok bersama-sama. Reportase pertama Al-Barihi adalah tentang Ali bin Alwi sebagai berikut.
Minal mudhafina bi khabani Syekh Samsuddin Ali bin Alwi Aba, dan seterusnya. Saya baca terjemahnya saja biar cepat. Sebagaimana dari mereka yang wafat di Khaban adalah Syekh Samsuddin Ali bin Alwi Aba Alwi. Ia adalah dari kaum Sufi. Ia laki-laki yang memiliki keunggulan ahli ibadah, menjaga faidah-faidah dan kalung-kalung emas dalam kurung masalah-masalah berharga yang melapangkan dada dan membuat bahagia. Ia datang dari kotanya ke kota Aden. Kemudian terjadi sesuatu sehingga ia wafat di sana tahun 863. Semoga Allah merahmatinya dan memberikan manfaat. Amin. Tabaqatus Sholaha Al-Yaman halaman 175. Perhatikan apa yang diperkenalkan oleh Al-Barihi kepada kita tentang tokoh Ba'alwi ini. Min qaumis sufiyah, berasal dari kaum sufi. Ia tidak diperkenalkan sebagaimana seorang sadah atau asyraf, tetapi hanya sebagai kaum sufi. Itu bisa bermakna ia termasuk dari golongan kaum sufi atau ia berasal dari keluarga sufi, bukan keluarga Nabi. Reportase kedua Al-Barihi tentang tokoh Ba'alwi adalah tentang sosok Umar bin Abdurrahman Al-Hadrami Ba'alwi. Ia mengatakan, wa minal mutawafina bi Madinati Ta'is minal wadifina, dan seterusnya. Terjemahannya saja biar cepat. Dan dari orang-orang yang wafat di kota Ta'is, dari orang-orang yang datang ke sana adalah Al-Faqih Al-Ajal Al-Fadil Taqiyuddin Umar bin Abdurrahman Al-Hadrami Aba Alwi. Ia laki-laki yang memiliki keunggulan. Ia menguasai ilmu-ilmu fikih dan nahwu. Ia nyantri di Al-Faqihul Alim Afifuddin Abdullah bin Ahmad bin Ali Aba Mahramah, yang akan dijelaskan nanti dari ahli Aden. Ia membaca hadis kepadanya dan memujinya dengan akhlak yang baik dan baiknya pemahaman dan kecerdasan. Ia masyhur dengan keramat dan memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia dan ketinggian martabat di sisi para Amirul Mukminin dari Bani Tahir. Ia wafat di bulan Ramadan yang diagungkan tahun 889 Hijriah dan dimakamkan di Al-Ajinat. Lihat halaman 262. Sekali lagi, tokoh Ba'alwi ini tidak diperkenalkan sebagai sadah atau asyraf. Ia hanya diperkenalkan sebagai Al-Hadrami atau orang Hadramaut. Jika Ba'alwi berkilah tidak disebutkan sebagai sadah, itu bukan berarti ia bukan sadah. Betul, tetapi seorang penulis memiliki gaya penulisan yang dapat kita analisa dari struktur teks yang bisa ia sampaikan dalam sebuah pembahasan. Apakah Al-Barihi ketika menulis tokoh yang diketahuinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ia menyebutkan ketersambungan nasab kepada Nabi atau tidak? Setelah penulis menganalisa, ketika ia menyajikan pembahasan tentang tokoh yang memiliki ketersambungan dengan Nabi Muhammad SAW, maka ia akan sebutkan ketersambungan nasabnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya? Mari kita ambil beberapa sampel. Ketika menyebut Syarif Ali bin Mahmud, seorang keturunan Sultanil Aulia bil ijma min ghairil khilaf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Barihi mengatakan, faminhum sayyidina syarif, sayyidina apa sayyiduna ini, faminhum moko setengah saking humong ake sayyiduna ya, jadi kabar. Faminhum sayyiduna syarif al-hasib an-nasib at-tahir al-arumah at-tayyib al-hu'ulah, dan seterusnya. Sebagaimana dari mereka adalah Al-Syarif, Al-Hasib, An-Nasib, Al-Tahir, Al-Arumah, Al-Tayyib, Al-Hu'ulah, Wal-Umamah. Seorang syarif yang berkedudukan tinggi, seorang yang bernasab bagus dan suci, yang aroma harumnya mewangi baik dari jalur ibu maupun ayah, Samsuddin Ali bin Syarif Ruhnuddin Mahmud, yang nasabnya bersambung kepada Syarif Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, yang nasabnya terisbat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Ia datang ke Yaman tahun 792 Hijriah. Lihat halaman 339. Artinya gaya penulisan dari sejarawan Yaman ini ketika menulis tokoh yang memiliki ketersambungan nasab ke Rasulullah tanpa cacat, itu ditulis. Ternyata dari Ba'alwi tidak ditulis. Ini yang dimaksud oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani.
Dan seterusnya masih panjang ya tulisan Kiai Iman ini. Kalau hanya dibaca seperti ini, hanya kilasannya saja, maka itu nanti kami akan cantumkan di kolom deskripsi. Biasanya saya kalau membaca naskah-naskah itu, karena saya ini orang awam, sampai 3-4 kali baru bisa saya sampaikan, baru saya cermati. Itu pun kadang-kadang ada kekeliruan. Sekali lagi, itu hanya kilasan dari gambaran yang di-capture oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan leluhur Ba'alwi masa lampau dari sisi kitab sejarah. Mohon masukannya yang konstruktif. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.